Engkau sudah berkata-kata, Engkau sudah menyampaikan semua isi hatimu kepada kami semua ini ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga yang berbicara langsung kepada semua anak-anak-Mu yang ada di Zoom ini. Supaya kami semua boleh semakin dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Ialah supaya kami terus berjalan dalam koridor kebenaran-Mu, disertai kekudusan layak dan berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh berkemenangan. Ialah sekarang terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Engkau yang berbicara langsung. Ialah sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau dengar firman Tuhan. Dan yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, dan amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, saya lihat dari tadi udah masuk berapa, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Sayang. Kita dengar pesan Tuhan itu luar biasa. Ya, kita yakin dan percaya semua pasti terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Luar biasa, tidak salah, benar. Karena firman Tuhan itu berkata, ya, saya pernah sampaikan Habakuk 3, walaupun berlambat-lambat, pesan Tuhan, penglihatan nubuatan dari Tuhan, tetapi tetap pasti menuju kesudahannya. Artinya, tetap pasti digenapi Tuhan dan terjadi dalam hidup kita semua yang mendapat pesan Tuhan. Betul? Tetapi saudara, kenapa sampai hari ini belum terjadi? Kenapa? Kita mau lihat dulu firman Tuhan Filipi 4 ayat 19. Ini firman yang luar biasa, seringkali disampaikan hamba-hamba Tuhan. Dan seringkali anak-anak Tuhan yakin dan percaya dan memperkatakan firman ini, bahkan mengimaninya luar biasa. Ya, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Apa yang ditulis oleh firman Tuhan ini? Kita baca dulu ayat 18 ya. Kini aku telah menerima semua yang perlu darimu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Dan kita selalu membaca yang ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berapa banyak kita mengimani, ya, Filipi 4 ayat 19 ini pasti terjadi dalam hidupku. Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu, semuanya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tapi sampai hari ini berapa banyak di antara kita yang sudah terima jawaban dari Tuhan? Berapa banyak dari kita yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah dicukupkan sama Tuhan segala keperluanmu? Berapa banyak? Ya, kalau kita semua sudah mendapat janji Tuhan ini, nggak ada orang yang kekurangan, betul? Nggak ada orang yang dikejar-kejar debt collector karena nggak bisa bayar hutang, ya. Nggak ada orang yang selalu meminta dan meminta pertolongan. Nggak ada orang yang selalu kesesakan. Saya sering mendapat SMS ya, WA yang selalu minta tolong dan minta tolong. Apalagi kalau dari hamba Tuhan.
Ya, minta sumbangan, minta ini, minta itu banyak. Padahal firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya. Tetapi kenapa sampai hari ini keperluan kita saja belum terpenuhi? Kita belum kaya. Kenapa? Karena kita tidak pernah melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya pernah sampaikan. Di mana ketika engkau mengalami proses dari Tuhan, bentukan dari Tuhan, untuk bisa tampil sebagai emas, sebagai logam mulia. Itu bentukannya, prosesnya sakit, saudara. Bukan mudah, tidak mudah. Kita aja disuruh Tuhan mengampuni dan mengasihi. Kita tidak bisa loh langsung mengampuni, mengasihi, betul enggak? Kita sakit hati itu 10 tahun belum tentu hilang loh. 15 tahun, 20 tahun belum tentu hilang. Belum tentu bisa. Walaupun kita ketemu orangnya bisa tersenyum, bisa jabatan tangan, bisa ngobrol. Tapi dalam hati itu masih ada. Sakit artinya bekas lukanya itu masih ada. Disuruh mengampuni, mengasihi aja, enggak pakai duit. Itu sulit. Tetapi ketika dengan berjalannya waktu, engkau selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Roh Kudus selalu mengajar, membimbing, mengikis, dikikis, sampai akhirnya semua sakit hati itu, semua luka itu, semua dikikis, dibersihkan, akhirnya sembuh. Akhirnya bisa mengampuni dan mengasihi. Dan ketika engkau bisa mengampuni dan mengasihi, engkau berkemenangan. Kenapa berkemenangan? Ketika engkau berkemenangan, doamu akan dapat jawaban. Pintu tertutup akan terbuka bagimu. Jalan yang buntu akan terbuka bagimu. Ada terobosan demi terobosan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kalau kita sendiri yang menerobos, nggak bisa. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Ya. Tetapi hari ini, nggak cuman itu. Kita sering baca firman Tuhan, kita sering dengar orang menyampaikan firman Tuhan ini, ayat 19 ini luar biasa. Itu yang dipegang, itu yang diperkatakan terus. Tetapi hal itu kenapa bisa terjadi? Karena ayat yang dari awal Anda baca. Dari ayat 10 Anda baca sampai 19. Ya. Ayat 18. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ayat 15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya,
yang makin memperbesar keuntunganmu, ya. Buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Maka terjadilah Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, kita selama ini sebagai anak Tuhan, ya, rajin. Anda semua rajin berdoa, rajin ikut Zoom tiap hari, luar biasa. Rajin Bible study, rajin doa puasa, rajin beribadah. Baik di gereja, baik di persekutuan, luar biasa. Tetapi, pernahkah Anda rajin memperhatikan pekerjaan Tuhan, memperhatikan orang-orang yang melayani, seperti firman Tuhan tadi yang berkata, ketika diperhatikan, tetapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah supaya engkau mengalami berbuah dan keberuntungan. Ya, saya akan memberikan gambaran begini. Saya punya seorang teman, anak Tuhan. Anak Tuhan ini biasa-biasa, nggak kaya, seperti kita biasa-biasa, ya. Dan dia waktu bekerja itu cuma di sebuah pintu garasi. Belum ada tempat, cuma di garasi. Dan ketika dia bekerja, dia melakukan tugasnya dengan baik, kerjanya dengan baik. Suatu hari ada bapak pendeta, ya. Dia mengalami kekurangan dalam KKR-nya, dalam pelayanannya, kekurangan uang. Dan ketika bapak pendeta ini kekurangan uang, anak muda ini, dia datang, dia berikan apa yang dia punya. Dan ketika dia berikan apa yang dia punya, dia mengalami perubahan. Tuhan memberkati dia dengan caranya yang ajaib, dari garasi bisa punya tempat yang besar. Dari tempat yang besar, dia perhatikan ini bapak pendeta ini masih merintis, belum punya uang. Ya. Dan dia mulai menabung dan dia mulai membangun sebuah gereja untuk bapak pendeta ini. Dan ketika dia bisa membangun gereja itu, dia tidak semakin miskin. Bapak gembala senang, dapat gereja, puji Tuhan. Tetapi yang menabur, yang memberikan gereja itu, dia mengalami peningkatan dari Tuhan luar biasa. Semakin terkenal, usahanya terkenal luar biasa. Dan ketika usahanya itu terkenal luar biasa, dia mulai pikir, ini pendeta tidak punya rumah. Dia bangunkan sebuah rumah. Dia belikan sebuah rumah. Sebuah mobil. Dan ketika dia melakukan itu, apakah dia semakin miskin? Tidak. Dia diberkati Tuhan semakin luar biasa. Sampai dia sendiri bisa bangun rumah berapa M dia bisa. Kenapa? Karena dia memperhatikan. Kita ini, salahnya kita ini sering, kalau doa puasa, semuanya luar biasa, the best, nomor 1. Tetapi ketika giliran kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita itu sulit, kita ini susah. Maaf, saya tidak mengulang-ulang, tapi hari ini Tuhan mau saya berbicara itu kepada Anda. Ya, dengaran aja karena Roh Kudus sendiri yang berkata-kata. Dan kenapa Tuhan mau saat ini disampaikan kepada saudara? Karena Tuhan mau ada perubahan terjadi. Anda semua mengalami perubahan terjadi. Saya selama 7 tahun berturut-turut merayakan hari Natal dari restoran Cangpeles, lalu dari restoran yang di Diponegoro itu apa ya? Lalu di Bima, ya, berturut-turut di Bima sampai 5 kali. Dan ini juga di Bima lagi, ya. Selama berturut-turut Natal, saya tidak pernah jual tiket Natal. Saya semua kasih free. Bahkan orang yang masuk nerobos, masuk kenal, enggak kenal, saya bayar. Saya jamu mereka semua. Ya.
Sampai yang dari cuman 20 meja, 25 meja, itu bengkak-bengkak sampai 35, sampai 40. Sampai pernah 45. Nah, itu udah berturut-turut 7 tahun. Tetapi tiba-tiba tahun ini, tahun yang ke-8, seorang ibu pendeta berkata, Cik Lingling, tiketnya harus dijual. Saya bilang, saya tidak pernah jual tiket. Selama 7 tahun saya tidak pernah jual tiket. Selalu saya kasih free dan free. Cuman saya yang berusaha, menawarkan sponsor iklan. Itu pun saya bergerak, nggak ada yang bantu, bayangin. Saya bergerak, saya ke pasar atau saya kemana-kemana, saya hubungin saya yang bisa. Untuk apa? Untuk supaya dapat dana. Orang-orang ini bisa ikut Natal bersama. Tetapi Tuhan melihat tidak ada perubahan. Dari orang-orang yang masuk, yang gratis dan gratis, itu nggak pernah ada perubahan. Sampai hari ini tahun ke-8. Sampai ke tahun ke-8 mereka juga maunya free. Mereka maunya gratis. Saudara, makanya kita tidak pernah mengalami terobosan terjadi. Dan ketika saya merasa hati saya tuh nggak enak, Tuhan nggak enak. Tapi ya apa ya? Kalau saya mikir-mikir, kalau saya seperti saya free kan dulu, wah yang datang pasti luar biasa. Apalagi nanti ini hari Selasa ya, saya jamin yang datang pasti banyak. Bisa 150. Kenapa? Karena hanya ingin minta tiket gratis. Minta undangan gratis untuk bisa masuk Natal. 2 minggu, pokoknya 1 bulan sebelum Natal, yang datang saya jamin pasti 150. Ya paling dikit 135. Karena udah tempatnya sesek. Orangnya udah gak bisa bergerak. Nah, tetapi karena saya udah umumkan kalau tahun ini ya yang mau beli undangan 250 kan. Anak saya berkata begini, wah mami, kalau undangan dijual pasti sepi Natalanmu. Nggak ada sing datang. Ya, secara manusia benar, pasti nggak ada yang datang. Dan saya sudah melihat, tidak banyak yang minta. Karena sudah diumumkan, kalau enggak, saya mau bu, saya mau ini, mau gini. Semuanya gitu. Bila perlu temannya dibawa kabeh sak rombongan. Mumpung tiketnya gratis. Nah ketika saya merenung itu, Tuhan berkata apa? Tahu enggak? Kenapa undangannya tahun ini tidak gratis? Kenapa undangannya tahun ini dijual, ya, kecuali benar-benar yang tidak mampu, saya akan kasih free. Tidak semuanya dijual. Jemaat pun saya kasih free, ya, yang tidak mampu. Tetapi kalau jemaat yang mampu masih minta free itu kebangetan, ya. Yang punya mobil lalu minta free itu kebangetan. Ya, yang punya usaha, tokonya besar lalu minta free itu kebangetan. Ya. Dan Tuhan bilang, kenapa kok undangannya tahun ini dijual? Dari sana kamu bisa melihat hati orang benar sama hati orang yang tidak benar, sama hati orang yang cuman biasa-biasa. Dari sana engkau bisa melihat sesungguhnya hati anak-anakku itu bagaimana, orang-orang percaya itu bagaimana. Engkau akan bisa lihat. Dan Tuhan katakan, kenapa tahun ini tidak semuanya dikasih free? Karena aku mau mengajar anak-anakku, kata Tuhan. Bukan cuma bisa minta dan minta, menada terus dari tahun ke tahun, menada tidak ada perubahan. Tetapi aku mau anak-anakku mulai bisa menjadi pemberkat, kata Tuhan. Menabur dan menabur. Ketika mereka bisa menabur, ketika mereka bisa memperhatikan pekerjaanku, di sana akan ada perubahan terjadi dalam hidup anak-anakku. Tak pikir-pikir, tak renung-renung tadi. Tuhan yang ngomong itu benar. Dan Tuhan itu berkata, lihat, benar yang Tuhan katakan, ternyata saya pikir sepi, enggak. Di sana saya melihat ada beberapa anak Tuhan. Ya,
Dia berkata, "Ibu, saya beli tiketnya, tapi buat orang yang tidak mampu." Oh, puji Tuhan. Saya pikir, ini kok bukan jemaat Surabaya ya? Tuhan bisa menggerakkan yang dari manapun. Tiba-tiba juga orang berkata, dari luar pulau nih, "Ibu, saya beli 500 ya, saya kirim 500 buat 2 tiket undangan. Kasih yang tidak mampu." Saudara, ketika kita bisa seperti orang ini, hatimu kaya di hadapan Tuhan. Dan engkau memperhatikan pekerjaan Tuhan. Engkau memperhatikan apa kita ini loh. Tahu Natal itu momennya Tuhan, merayakan hari kelahiran Tuhan. Tetapi bukan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan nyawanya. Tuhan sudah memberikan lahir anaknya yang tunggal ke dalam dunia buat nebus dosa kita. Tetapi kita cuman mau free, mau terima. Kita tidak pernah memperhatikan, kita tidak pernah mengembalikan, kita tidak pernah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Makanya tidak pernah ada perubahan dalam hidup kita, dalam diri kita. Saudara, saya mengalami dari tahun ke tahun. Iya, ketika saya harus mengadakan Natal, saya harus mencari sponsor. Itu hati ini Senin Kamis, saudara. Ya, terkadang cukup enggak ya Tuhan? Cukup enggak ya? Sama seperti undangan tiketnya dijual. Tuhan, ada enggak ya Tuhan? Yang beli ada enggak ya Tuhan? Tetapi Tuhan itu luar biasa, saudara. Kemarin, jadi enggak semuanya saya suruh beli, enggak. Saya tahu dan saya berjalan sesuai apa pengarahan Tuhan. Kemarin ketika kita habis baksos di panti anak-anak ya. Di panti anak-anak itu tadinya pantinya berkata gini, "Ibu, kalau bisa kita tidak perlu sembako. Kita perlu uang aja." Ini sudah 2 panti saya menerima perkataan itu. Kita butuh uang aja, Bu, kita nggak butuh yang lainnya, kita ada. Karena uang itu kita perlukan untuk hidup sama untuk membeli alat-alat sekolah buat anak sekolah. Lalu saya jawab, "Maaf Ibu, saya berbagi kasihnya itu, saya akan beri Ibu beras 100 kilo karena isi anaknya cuma 25 ya. Pengurusnya 25, jadi 50. Saya katakan saya akan berikan beras, gula, minyak, sabun cair buat cuci piring, buat ngepel ya. Lalu saya kasih mihun, pak-pakan. Lalu ada dari anak Tuhan di sini yang memberikan mobil-mobilan remote, satu harganya ratusan ribu. Saya kasih itu, saya bawakan berapa 12 mungkin. Lalu boneka, baju bekas semua saya berikan. Pokoknya macam-macam saya kasihkan. Ada makanan juga. Mereka menerima makan kotaan. Dan saya berkata-kata, saya berikan sembako ini. Akhirnya dia berkata, "Ya sudah Ibu, enggak apa-apa." Akhirnya kita ke sana. Saudara tahu, ketika dia menerima kita, dengan apa yang saya bagikan kepada mereka, ada camilan juga. Tiba-tiba, orang yang tidak pernah ikut saya ke panti, dia berkata mau ikut silakan. Ikut. Dan ketika mereka ikut, mereka memberikan amplop. Dari saya sendiri, Grace Ministry juga kasih amplop. Jadi ada 3 amplop kita kasihkan kepada mereka panti. Dan mereka sukacita, semua dapat, uang juga dapat. Dan mereka berkata tahun depan datang lagi ya. Saudara, ketika kita melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, ya, sumbangan itu datang. Dan mereka juga sukacita. Nggak tahu, saya sudah share sih di grup ya. Kemarin kita ke panti anak-anak. Sama, setelah pulang dari panti anak-anak, ada seorang ibu yang menjemput saya ikut mobilnya, dia berkata, "Cik Ling, Bu," dia kalau manggil saya Bu, undangannya mana yang mau dibagi? Saya bilang, "Loh, kan daerahnya jauh-jauh." "Enggak apa-apa, ayo tak tulungi, lek Ibu jalan dewek gak mari-mari." Betul, kalau saya jalan dewek enggak mari-mari ya. Mumpung saya ada sopir, ikut saya aja tak tulungi. Ayo tak antar mau kemana, saya pergi ke 5 tempat. Ada yang saya mengundang orang luar, gembala-gembala dari persekutuan doa lain, dari gereja lain, anak-anak Tuhan, walaupun dia tidak setia masuk di dalam Zoom ini,
Tetapi ada yang saya kasih, semua saya kasih. Ya. Tetapi ada anak-anak Tuhan juga yang beli dan saya kirim. Ya berpaling aku beli 2 suami istri, oke, saya kirim. Kita pergi sampai malam kemarin jam 9. Ya. Sampai jam 9 malam kita bagi beberapa tempat. Ada satu tempat saya bagi, dia mintanya 8 undangan. Dia minta 8 undangan, saya kirim 8 undangan itu. Tidak lama dia WA saya. Saya sudah transfer buat undangan saya. Bahkan ada kelebihannya. Saudara, bukan saya membanggakan orang ini, tidak. Tetapi inilah orang-orang yang hatinya kaya di hadapan Tuhan. Padahal yang memberikan saya ini tadi, yang memberikan kelebihan dari undangan, adalah orang yang sakit, bukan orang muda. Seperti Anda yang masih bisa kerja, yang kuat, tidak. Dia orang STW, udah 70 lebih, dan dia mengalami sakit. Tapi dia punya hati kaya. Dan saya bersyukur sama Tuhan, saya akan bagikan. Ada yang udah beli undangan, udah kasih saya namanya. Dia berkata, nggak usah, saya nggak datang. Kasihkan yang lain, yang membutuhkan. Dan saya akan berikan yang membutuhkan. Tetapi hari ini, Tuhan mau. Kenapa saya menyampaikan ini? Ya, Tuhan suruh saya sampaikan ini, kenapa? Karena Tuhan mau Anda semua itu ada perubahan. Kalau memang Anda orang benar-benar tidak mampu, tidak punya rumah, kos mungkin hidup pas-pasan, Anda minta, oke lah, pasti dikasih, nggak mungkin tidak. Tetapi kalau Anda punya rumah, Anda punya duit, Anda terus minta gratis dan gratis, Anda tidak pernah ada perubahan. Padahal Tuhan itu mau merubah hidup kita. Tuhan mau kita jadi kepala, bukan terus jadi ekor, nunut, ikut terus, bukan. Tetapi Tuhan mau kita jadi kepala yang bisa menyalurkan, yang bisa menurunkan tangan, yang bisa membagi. Di sana saya tahu, oh ternyata ini maksud Tuhan. Dari awal saya cuma mikir, Tuhan kenapa dijual ya Tuhan? Secara manusia hatiku enggak sampai gitu loh ya. Hatiku tuh kasihan. Tetapi Tuhan bilang, lihat nanti perbedaannya. Betul. Dan hari ini saya melihat undangan udah terbagi 300 saudara. Ya, Tuhan itu luar biasa. Semua bukan karena saya. Saya enggak punya apa-apa. Lah kalau saya suruh meneraktir 300 orang, kelenger saya ya. Saya nggak punya uang segitu. Tetapi di sini saya nggak sebut namanya ya. Ada anak Tuhan yang tahun lalu mungkin free, tetapi tahun ini tiba-tiba berkata, Cik Ling, aku beli 2 buat aku. Wah, ada kemajuan. Dan yang saya lihat lagi kagum, hamba Tuhan di sini pendeta ya, jangan tersinggung. Biasanya selalu saya kasih free. Tidak ada bayar untuk pendeta, gembala, semua free, dari manapun. Tetapi ada seorang ini, ibu pendeta yang kecil, artinya itu kecil, dia bukan gembala, dia hanya pelayan di gereja itu. Tiba-tiba bisa WA saya, ibunya ada di sini. Dia berkata, Cik Ling, saya dengan iman, saya mau datang dengan anak saya bayar 500.000. Wow. Saya pikir kok bisa ini, Tuhan bilang ini loh yang model begini. Ini yang punya hati yang model begini. Yang model begini nanti yang aku akan pakai, luar biasa. Saudara, kita mau jadi yang model begini. Jangan model yang begini terus. Tidak ada perubahan yang model begini. Mau 10 tahun lagi, mau 20 tahun lagi, tetap diberkati pas-pasan. Tetapi kalau Anda berani melakukan ini loh, kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan kok. Saudara nggak tahu tahun lalu ketika mengadakan Natal, 40 meja. Ada kurang, ada lebih. Nggak ada yang berani tanya sama saya. Kenapa? Karena nggak ada yang mau membantu, nggak ada.
Lek bersuka cita semua mau. Ya. Enggak ada yang berani tanya, Ciling ini lebih enggak, kurang enggak. Mereka tahu kalau kurang pun mereka tidak bisa bantu dan mereka tidak akan bantu. Tetapi saudara tahu enggak? Ketika saya setia melakukan seperti yang Tuhan mau, sampai hari ini saya tetap sehat, segar bugar di hadapan saudara, bukan? Dan saya sampai hari ini ketika saya mendapat suntikan stem cell yang mahal harganya, saya dapat gratis. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memberkati dengan caranya yang ajaib. Dan hari ini Tuhan yang sama mau Anda belajar seperti saya belajar untuk kita bisa jadi kepala, untuk kita bisa menjadi penabur, bukan cuma penabur, tetapi memperhatikan pekerjaan Tuhan. Kemarin ada seorang ibu bertanya pada saya begini, kan dia tanya apa toh yang harus aku lakukan supaya semuanya benar di hadapan Tuhan, supaya doa kita dijawab sama Tuhan, supaya permohonan kita itu dijawab sama Tuhan, semuanya. Ya berarti kan mau bagus semuanya. Saya katakan, Bu, selama ini ibu berdoa sudah, ibu doa puasa sudah, ibu rajin ke gereja sudah, ibu mengikuti sudah, ya, ibu mungkin pergi ke persekutuan sudah, ibu berdoa memuji menyembah baca Alkitab sudah, semua dilakukan. Tetapi tinggal ketika kita harus memberikan buat pekerjaan Tuhan, banyak orang berdiam diri. Nah ibu ini ngomong terus. Saya bilang, Bu maaf ya, karena Anda tanya, saya ingin mengajari Anda, saya akan menyampaikan kebenaran, jangan tersinggung. Saya tidak minta-minta kepada Anda. Tapi saya mau Anda belajar berjalan supaya benar, supaya Anda benar-benar itu benar-benar mendapat jawaban dan diberkati Tuhan. Jangan separuh-separuh. Dan ibu ini berkata begini, ya saya tahu. Dan saya akan berikan kepada gereja saya. Saya kan punya gereja. Saya bilang, tidak salah Anda punya gereja. Ya. Tetapi seperti Tuhan terus mengajarkan gini. Tetapi hari ini Tuhan memberikan, saya kemarin ngomong sama ibu gini. Kalau ibu sekolah di Petra, lalu ibu belajarnya di Petra, tapi ibu bayar uang sekolahnya di Santa Maria. Kira-kira benar enggak? Oh, ya enggak benar ya. Tetapi Tuhan memberikan saat ini, Tuhan katakan begini, kita ini semua sekolah, di sekolah Petra, ya. Tetapi ketika Petra itu adalah sekolah yang bagus, dan banyak murid-murid yang tidak bisa mengikuti pelajaran, otomatis cari guru les, ya kan? Guru les matematika, guru les Inggris, guru les Mandarin. Dan ketika Anda memanggil guru les matematika, Inggris, dan Mandarin, lalu Anda bayarnya di kepala sekolah Anda. Gurunya ini nggak mau bayar KB, bayarnya tetap dengan sekolah Petra. Kira-kira guru-guru ini mau nggak ngajarin Anda gratis? Coba Anda pikir. Ini secara manusia. Di sana saya diajarkan Tuhan, saya mengerti. Oh gitu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ketika saya mengatakan kepada ibu ini berkata, oh gitu ya. Karena kita berkata apa? Kalau Tuhan sudah jawab doaku, kalau Tuhan sudah menolong aku, saya katakan jangan lupa mengucap syukur. Anda selalu mengucap syukur dengan doa. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Cuman sebatas itu. Lalu Anda ingin dapat jawaban yang lebih bagus. Bagaimana bisa? Saya tadi gambarkan anak Tuhan ini. Dia cuma memberikan uangnya berapa ratus ribu untuk kebutuhan pekerjaan Tuhan ini. Tiba-tiba dia seperti melompat naik dari garasi punya ruangan besar untuk kerja dia. Dan ketika dia merasa diberkati Tuhan, dia ingat, oh ternyata aku ketika memberkati ini, aku ada dapat lompatan. Ketika dapat lompatan, dia tidak lupa. Dia tetap memberkati di tempat ini. Dan dia bangun gereja. Ketika dia bangun gereja, dia tidak semakin surut, diberkati semakin luar biasa. Dia tidak lupa, dia bangun rumah untuk Bapak Gembala. Bahkan terakhir dia masih beli tanah lagi untuk diberikan kepada Bapak Gembalanya juga.
walaupun sudah ada. Dan ketika dia melakukan itu, mengalami perubahan-perubahan besar, dia punya adik. Adiknya ini laki-laki. Adiknya melihat cecenya itu diberkati Tuhan luar biasa, adiknya ambil bagian. Adiknya tidak mau kalah, dia bangun lagi gereja lebih besar. Sama 2 lantai tapi lebih lex, lebih besar, lebih bagus. Dan adiknya ini diberkati Tuhan luar biasa. Armadanya di mana-mana ada, di seluruh Surabaya ada, sampai Jakarta di mana-mana ada. Dan ketika dia membangun gereja itu, diberkati Tuhan semakin luar biasa, bercabang-cabang. Sudah tahu apa yang dilakukan si adik? Dia punya perumahan di daerah barat. Dia bilang ambil 2 toko, buat pekerjaan Tuhan di situ, buka di situ. Ada lagi di mana, buka lagi di sana. Dan semua free. Mobil gereja sekarang ada 4. Dari mana? Bukan dari Bapak Gembala yang beli, bukan. Tetapi dari adik ibu ini tadi, yang dia melihat cecinya diberkati. Dia tahu rumusnya, dia tahu kuncinya, dia lakukan. Dan ketika dia lakukan hari ini, boleh dibilang di Surabaya nomor 1, cabangnya di mana-mana. Saudara, mari kita belajar. Ketika saya melakukan sesuai petunjuk Tuhan, anak saya aja bilang, nanti sepi. Siapa bilang, saya bilang, ternyata sekarang sudah terjual segini, sekarang udah ya enggak terjual segitu sih, pokoknya udah 300 yang udah masuk hitungan. Dan saya tahu ketika saya memberikan dan memberikan, ya, saya memberikan kepada orang-orang yang saya berikan undangan, mereka tidak terus seperti biasa yang maunya free gratis, tidak. Karena saya tahu, mereka tahu harga tiketnya 250. Mereka menabur dan menabur sendiri. Ya. Dan untuk orang-orang, ya saya berharap untuk orang-orang yang benar-benar tidak mampu, mereka semua akan tercover, mereka semua akan dapat. Ya. Dan satu lagi, kenapa kali ini diadakan dijual itu, mencegah. Jangan sampai yang masuk orang-orang yang tidak karuan, karena di tempat persekutuan doa kita ada masuk sepasang suami istri, masih gagah, badannya keker kuat, istrinya dempal, gitu. Tapi kalau masuk gereja, bawa kantongan sini, bawa kantongan sini, bawa kresek 2 kresek. Waduh, saya itu sampai duduknya itu di belakang. Ya, saya itu menjaga, jangan sampai barangnya tetangga hilang, saudara. Karena banyak penyusup-penyusup yang datang. Dan akhirnya waktu berdoa, merem berdoa di gereja yang besar aja bisa hilang dompet. Bisa hilang tas-tas. Bisa hilang sandal sepatu yang bagus. Iya. Itu. Jadi mencegah itu. Karena anak-anak Tuhan ini luar biasa. Iya. Tapi di sini enggak ya. Di sini biasa-biasa aja tapi murni. Hatinya kaya. Ya. Jangan luar biasa, tapi comot sana, comot sini, aduh. Dan kita menjaga seperti tahun yang lalu itu, di mana ada pencuri yang masuk kan. Pencuri masuk, pencurinya engkau ganteng lagi, iya enggak? Aduh, bapak-bapak ganteng lagi. Mencuri dompetnya caci-caci. Loh, coba bayangin. Gimana? Ya, jadi itulah Tuhan itu luar biasa. Hari ini saya ajak Anda semua, kita mulai introspeksi diri, kita mulai koreksi diri, kita mau belajar. Kita jadi anak Tuhan yang benar-benar berbobot bibit luar biasa, eksklusif. Dan kita jadi anak Tuhan, tidak cuma begini aja. Ya, saya sampai pikir, saya ini hanya mikir, lah yo, aku iki lo, nek dia cerita tuh, aku ini gini. Tak pikir enggak duit gini. Ternyata lo duitnya akeh teko aku, omane ono, mobilnya ono. Lo aku lo ndak ada apa-apa dibanding dia. Tetapi aku harus memberikan kepada dia. Nek tak pikir apa enggak kualek ya, secara manusia ya terbalik. Tetapi saudara, ketika Anda menjadi yang model begini, Anda selamanya miskin di hadapan Tuhan. Anda miskin hatimu di hadapan Tuhan. Dan Anda miskin semuanya di hadapan Tuhan. Tetapi ketika engkau tidak punya apa-apa, tetapi engkau berani mengulurkan tangan, engkau berani menabur, engkau berani menolong, engkau berani memberi, engkau kaya di hadapan Tuhan.
Ketika engkau mempunyai hati kaya di hadapan Tuhan, percayalah, dengan berjalannya waktu engkau semakin kaya di hadapan Tuhan, engkau semakin rendah hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memperkaya kau. Seperti Alkitab katakan, Tuhan akan mencukupi segala keperluan dan kebutuhanmu, dan Dia akan memperkaya engkau dengan kemuliaannya. Kita mau belajar jadi orang yang kaya hatinya, bukan yang miskin. Ya, kalau Anda kaya hatinya, percayalah, ada waktunya Tuhan memberkati Anda dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya sampai hari ini, ya, mau dibilang saya nggak punya rumah kok. Ya, tapi saya berani. Saya waktu anak saya mau menikah barusan ini, saya nggak punya apa-apa. Dan saya tidak mengundang semuanya. Banyak orang yang berkata, Cili ini gak ngundang aku mele-mele. Bukan mele-mele. Bukan gak mau ngundang, enggak. Tetapi enggak ada uangnya, terbatas. Orang itu gampang nek ngomong. Kemarin waktu orang yang ikut saya ke panti, dia ngobrol sama saya kan, dia tanya, Cik Ling kemarin pestanya itu begini-begini. Saya bilang, tahu gak pestanya itu harganya berapa? Dan saya nggak punya uang untuk mengundang semuanya. Kalau saya ngundang semuanya, nanti yang kawin, yang pesta, bukannya bersuka cita, iso senep kabeh bayar utang. Ya, tetapi saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan tahu. Dan Tuhan cukupkan semuanya. Dan saya kenapa tidak mengundang semuanya? Karena saya tahu, kalau saya undang bulan November, Desember itu pesta Natal kita. 2 kali dapat undangan. Iya kan? Saya tidak mau menyusahkan. Makanya sekalian di Natal aja. Ketika di Natal Anda semua untuk merayakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan berpikir yang negatif. Dan ketika dia mendengar, oh iya saya bilang coba. Loh kalau saya ngundang semua jadi apa nanti? Siapa yang bayar nanti? Saya bilang gitu. Ya. Akhirnya bisa mengerti. Loh kita kalau diundang seneng mangan enak sing bayar iki senep. Iya enggak? Tapi doain. Kalau Ciling ini diberkati Tuhan luar biasa. Kayak konglomerat tak undang kabeh. Tak gratisi kabeh. Iya kan? Nah itulah saudara. Ya mari. Bukan soal itu. Tetapi Tuhan mau kita belajar. Kita tidak cuma jadi orang yang di level bawah. Di level yang orang miskin hatinya. Jangan. Tuhan mau ada perubahan ketika engkau mulai berubah. Engkau mulai kaya hatimu. Otomatis levelmu berubah. Levelnya orang kaya. Kalau engkau levelmu di orang kaya. Kedudukanmu pasti lain. Pergaulanmu pasti lain. Ya, tetapi tetap rendah hati. Nah, hari ini jadi supaya jangan ada yang berpikiran negatif. Kok dijual? Sekarang saya balik tanya, nek rugi sapa sing bayari? Iya. Kok diem kabeh kan gitu. Tetapi enggak, ini cuma bergurau ya. Tapi Tuhan yang beracara. Saya percaya Tuhan yang beracara. Tuhan kirim seorang ibu juga, dia beli 2 meja saudara, berarti 20 orang. Dan dia tidak pakai sendiri, dia bagikan teman-temannya. Ya. Jadi Tuhan kirim. Tetapi Tuhan mau Anda juga menjadi anak Tuhan yang levelnya berubah. Kita semua di sini, saya berharap kita semua di sini jangan cuma terus di bawah. Tapi kita mau di atas. Semua tidak ingin jadi ekor, bukan. Semua ingin jadi kepala. Tapi kalau kepala terus begini, tidak mungkin jadi kepala. Itu cuma di bawah. Kepala itu harus begini. Kan harus begini. Ngatur, menata. Lah kalau kita begini terus, gimana kita bisa begini? Tidak didengar orang. Ya, itu jadi sudah saya sampaikan apa yang Tuhan mau, dan biarlah kalian semua belajar. Ya,
Kita aja kalau beli baju 300.000 berani. Tetapi kalau untuk Tuhan, kita tidak berani kasih 300.000. Kita pilih yang paling kecil 2.000. Ya, untuk Tuhan. Bayangin, gimana kita mau diberkati? Tidak bisa. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sangat mengasihi kalian semuanya. Dan Tuhan tidak pernah membedakan warna kulit kita. Tuhan juga tidak pernah membedakan kedudukan kita. Tetapi yang Tuhan mau lihat adalah hatimu. Hatimu yang kaya, yang penuh kasih. Ya, hatimu yang selalu memperhatikan. Loh, tahun lalu ini, saya ini tidak kenal Joanna kalau nggak salah. Joanna itu tahun lalu tiba-tiba datang, nyelutuk datang gitu. Ikut Natal, iya kan? Dan saya berharap tahun ini juga datang. Iya, kalau bisa. Karena Joanna kan rumahnya jauh. Di Batu, saudara. Iya. Tetapi kenapa? Kan ada kemauan. Ya, yuk semuanya. Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang Tuhan katakan hari ini karena Tuhan sayang. Tuhan mau mengubah hidup saudara dan saya. Ya, harus ada perubahan. Kalau kita dalam keadaan taraf hidup seperti ini, 5 tahun ke depan juga hidupnya seperti ini. Waduh, 10 tahun ke depan taraf hidup kita tetap seperti ini. Waduh, ya, umur semakin tua. Kekuatan badan kita semakin tidak seberapa. Tidak seperti waktu muda. Mari, lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Dia akan memberikan yang terbaik kepada Anda semua dengan caranya yang ajaib. Dan saya percaya, saya melihat sudahan sekarang, oh Tuhan itu luar biasa bekerjanya. Anda jangan khawatir ketika Anda memang tidak mampu beli tiket, Anda bisa hubungin saya kasih free. Semuanya saya kasih gratis. Ya, tetapi juga kalau yang ada, jangan terus minta gratisan. Ya, nanti tidak ada perubahan. Tahun lalu yang minta gratisan sudah 10 meja. Ya, 100 orang, saudara. Itu pun kalau nggak dibatasi, iso 200 Cik Lingling iso batuk nanti iso. Bisa sakit Cik Lingling ya, nggak kuat mendoain saudara ya. Ayo ini guyon. Tetapi mari semuanya berubah. Semuanya mempunyai hati yang kaya ya. Tuhan memberkati. Saya undang Ibu Gembala Febanini yang berdoa. Ada loh anak Tuhan dari Balikpapan, tidak pernah ikut Zoom-nya kita, ya. Tetapi dia transfer saya, dibilang, Ling, saya transfer ya. Ini buat tiketnya Ibu Gembala Feben ini sama Ibu Lis Jakarta. Oh puji Tuhan. Jadi tiketnya Ibu Gembala udah dibayar. Tinggal saya kirim tiketnya. Ya Tuhan itu baik. Nah Tuhan cari yang begini, gitu loh ya. Yuk silakan Ibu Gembala. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Yang maha besar Bapa kami di dalam surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Pencipta alam semesta yang maha kuasa. Sungguh Engkau ajaib Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan dan tidak pernah ada dalam hati. Tuhan telah sediakan semuanya. Haleluya, semua itu tidak ada kata terlambat. Karena Tuhan menolong tepat pada waktunya. Tuhan, apa yang kami dengar pada malam hari ini, kebenaran firman Tuhan. Supaya jangan ada satupun yang mendengar dan menilai hal-hal menerimanya dengan pikiran-pikiran logika manusia. Tetapi biarlah kami terima dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan sangat keras bagi kami. Tapi itu mendidik kami. Supaya kami tidak hidup dalam Tuhan ketergantungan dengan orang lain. Tetapi kami mau belajar. Karena Tuhan telah berfirman. Dan mengajar kepada kami untuk mempunyai iman. Iman bukan karena kami melihat. Atau kami menerima hari ini.
tetapi iman kami mendengar firman Tuhan. Sehingga muncullah iman, keyakinan, dan pengharapan. Apa yang sudah kami minta kepada Tuhan, apa yang kami pikirkan, apa yang ada dalam hati, Tuhan tahu semuanya. Kami percaya Tuhan tidak pernah hutang kepada setiap umat-Nya. Tuhan, apa yang ada pada kami itu datangnya dari Tuhan. Maka kami kembalikan untuk Tuhan. Kalau kami bisa bekerja keras dan mendapatkan hasil yang baik, mendapatkan yang banyak, itu bukan semata-mata karena kekuatan kami. Istilah dunia mengatakan banting tulang, jungkir balik. Tetapi sungguh kalau Tuhan tidak memberkati, tidak akan terjadi berkat itu dalam kehidupan kami. Kalau kami diberkati itu semua karena Tuhan. Supaya Tuhan kami boleh menjadi berkat untuk orang lain. Menjadi berkat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Benar firman-Mu. Benar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dari mana kami mendapatkan berkat, dari situlah kami juga akan belajar untuk membalasnya. Istilah dunia mengatakan hutang budi. Tuhan, hutang nyawa, balas nyawa. Tapi Tuhan tidak pernah menuntut dari, oh Tuhan, kehidupan kami melebihi dari kekuatan dan kemampuan kami. Tuhan, cukup Engkau rela berkorban, menyerahkan nyawamu, tertumpah darahmu untuk menebus dosa kami. Tapi Tuhan minta satu, setialah. Lakukan firman Tuhan itu dengan benar dan baik. Tulus dan takut kepada Tuhan. Supaya apa yang kami bisa taburkan untuk pelayanan. Tanpa ngomel, tanpa mengeluh. Tetapi kami mau memberikan. Dengan kemampuan yang kami punya. Itu datangnya dari Tuhan. Kami mau belajar untuk melakukannya. Karena Tuhan tidak pernah minta yang tidak kami punya. Tapi Tuhan minta, oh Tuhan, supaya kita semuanya ini boleh melakukan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Telah Engkau bukakan tabir yang tertutup itu. Sehingga kami boleh mendengar dengan telinga rohani. Dengan mata hati yang bisa melihat bahwa Tuhan telah menyediakan kemuliaan bagi kami. Oh Tuhan, walaupun sekarang kami belum nampak, tetapi kami percaya. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti janda Sarfat, dia tidak punya apa-apa. Hanya segenggam tepung saja yang akan diolah, dimakan bersama anaknya dan besok mati, nggak ada yang dimakan. Tapi ada cara Tuhan untuk memberkati. Saat janda Sarfat tidak menggenggam tangannya, segera dia melakukannya untuk memberikan kepada Elia pada saat itu. Maka sehingga Tuhan memberikan berkat yang luar biasa dan memberikan umur yang panjang untuk menikmati berkat Tuhan. Demikian pula biarlah firman Tuhan tidak hanya sekedar untuk kami dengar ya Tuhan, tapi kami mau lakukan. Kami mau buktikan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, cinta pelayanan, cinta pekerjaan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tidak hanya menantikan belas kasihan orang lain, tidak menantikan pemberian orang lain, menunggu-nunggu untuk mendapatkan bantuan orang lain. Tapi kami mau berdiri tegak, Tuhan, dan kami mau melangkahkan kaki kami, berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan dengan iman. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada saat dan waktunya, Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu Cik Ling dengan berani untuk membukakan rahasia firman Tuhan, supaya kami semuanya diberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau campur tangan, Tuhan berkati hamba-Mu kesehatan, kekuatan. Oh Tuhan memberikan hamba-Mu juga hikmat akal budi. Tuhan memberikan, oh Tuhan, kesabaran untuk menghadapi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang berbagai-bagai macam sifat, tabiat, oh Tuhan, yang berbeda-beda. Biarlah hamba-Mu terus dengan penuh kesabaran untuk menuntun kami, membimbing kami,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati keluarganya, berkati anak cucu mantunya, berkati Tuhan. Haleluya, Grace Ministry. Oh Tuhan, supaya terus berlangsung dengan pertolongan Tuhan. Baik di dalam Zoom Grace Ministry maupun di onset. Oh Tuhan, di Miswan ataupun di menara doa. Tuhan, jemaat yang hadir boleh mengasihi Tuhan lewat hamba Tuhan yang sudah berjerilalah melayaninya. Tuhan, pakai Tuhan jemaat Tuhan. Oh Tuhan, mereka secara jasmani miskin, tetapi mereka kaya dalam iman. Oh Tuhan, kaya dalam segala perbuatan-perbuatan yang baik. Untuk membantu, oh Tuhan, untuk menolong, untuk mengulurkan tangan. Oh Tuhan, berbagi kebaikan, berbagi apapun yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, baik untuk Baksos, Tuhan berkati semuanya. Demikian juga kami berdoa untuk, oh Tuhan, Natal pada tanggal 6 Desember yang sudah semakin dekat. Tuhan, sediakan berkat-Mu. Tuhan, cukupkan semuanya lebih dari cukup. Demikian juga kami sisipkan dalam doa untuk salah satu anak Tuhan yang sudah memberikan berkat, oh Tuhan, gratis untuk hamba-Mu bersama, oh Tuhan, Ibu Lis. Tuhan juga kembalikan 100 kali ganda. Haleluya. Berkat Tuhan yang tidak terduga melalui usaha dan pekerjaannya, rumah tangga dan keluarganya, kesehatannya, semua diberkati oleh Tuhan. Baik yang belum bisa berbagi, Tuhan izinkan mereka memiliki keteguhan iman dan keyakinan, dan mereka belajar untuk melakukannya. Maka Tuhan akan melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan rumah tangga, pekerja, dan usahanya. Kami percaya Tuhan berkati. Tuhan, sebentar hamba-Mu Cik Ling akan melanjutkan pelayanannya. Oh Tuhan, sampai selesai pada malam hari ini. Berikan kesehatan dan kekuatan. Berikan sukacita dan semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berkati kohos Tuhan, hamba-Mu, oh Tuhan, David bersama Sylvia, suami istri, berkati rumah tangga hidup nikahnya, terus menjadi keluarga yang harmonis. Berkat kemurahan Tuhan senantiasa, oh Tuhan, membangun kasih sayang dan cintanya di atas dasar iman kepada Tuhan. Maka Tuhan berkati usaha pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya. Demikian juga kami berdoa untuk Julius bersama Stasia. Tuhan berkati mereka. Tuhan pakai mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan. Engkau senantiasa tuntun mereka berjalan bersama Tuhan untuk meraih segala berkat-berkat yang tidak terduga dalam kehidupannya. Apapun perjuangan dan pergumulannya, Tuhan pedulikan. Dengan masa depannya, Tuhan yang beracara dalam kehidupan mereka dengan cara-Mu yang ajaib dan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus juga berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry. Tuhan, kami serahkan Bapak Wilson Pangkai, Tuhan Bapak Luther Mandi, oh Tuhan Bapak Dr. Beldun, Bapak Stephen Moses, oh Tuhan Ibu, oh haleluya Grace Lumampau, demikian Ibu Deborah, Ibu Dorcas. Oh Tuhan, kami serahkan hamba-hamba Tuhan lainnya yang tidak bisa sempat hamba-Mu sebut nama mereka. Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan berkati pelayanannya, berkati penggembalaannya, berkati jemaat yang dilayani, berkati keluarganya, berkati apapun jadi pergumulannya. Tuhan, Kau juga tolong anak-anak yang ada di dalam Zoom Grace Ministry. Tuhan tolong, kalau mereka sakit Tuhan sembuhkan. Kalau mereka susah Tuhan hiburkan. Kalau mereka sedang mengalami proses dalam rumah tangga hidup nikahnya, Tuhan segera pulihkan kembali. Tuhan tolong mereka yang berputus asa diberikan kembali, oh Tuhan, pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Semua berkat kemurahan Tuhan membuat kami bisa bertahan sampai hari ini. Bukan karena usaha kami, bukan karena kekuatan kami, semuanya datangnya dari Tuhan. Kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima berkat-berkat ilahi surgawi buat kami semuanya.
Terima kasih Tuhan, izinkan kami menadahkan tangan. Tuhan turun tangan untuk memberkati kami semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, melimpahkan berkat-berkat tak terduga, berkat ajaib, berkat-berkat yang Tuhan berikan, yaitu ketenangan, keselamatan. Haleluya, damai sejahtera. Haleluya, keselamatan masa depan yang penuh pengharapan dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami kepadamu Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala Fiben ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan semakin luar biasa. Saudara, saya lupa waktu berdoa Tuhan ingatkan. Saya akan sampaikan buat saudara, bukan orang yang kaya yang bisa memberkati, tetapi orang yang punya hati kaya. Dan Tuhan ingatkan, beberapa hari yang lalu ada seorang anak Tuhan yang juga pernah masuk di Zoom ini, dan dia mendapat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dia bercerita sama saya begini, Ai tahu nggak? Saya ini mendapat share dari seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini membutuhkan dana untuk pembangunan, dikasih nomor rekening. Dia sendiri tidak bisa karena dia sendiri bukan orang kaya. Dan dia berkata, saya telepon hamba Tuhan ini, saya tanya, boleh nggak saya share ke semua orang? Hamba Tuhan ini bilang, boleh, silakan, terima kasih kalau kamu mau share. Dia orang yang tidak punya uang, tetapi dia punya hati yang kaya. Dia share semua ke ini, pembangunan ini perlu dana gini-gini. Saudara tahu nggak? Ketika dia share, tiba-tiba ada satu pengusaha, bukan orang Surabaya, orang luar pulau. Tiba-tiba transfer, dia berkata saya mendapat share ini dari anak Tuhan ini. Dia transfer 1 M, saudara. Apa enggak mujizat? Ini pendeta berterima kasih beneran. Enggak disangka dapat 1 M untuk pembangunan itu. Dan pembangunannya memang masih memerlukan berpuluh-puluh M, ya, karena besar yang dibangun. Ini anak Tuhan, dia tidak kaya, tapi dia punya hati kaya. Dan dia tanya saya, Ai, boleh nggak saya share? Loh silakan kalau kamu mau share. Saudara, itu yang dimaksud Tuhan. Jadilah orang yang punya hati yang kaya. Maka kekayaan Tuhan akan tercurah dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, Tuhan sayang. Saya aja lupa tadi nyampein. Tetapi begitu tadi kita berdoa, Tuhan bilang sampaikan ke semua orang. Yang Tuhan mau Anda semua jadi anak-anak Tuhan yang mempunyai hati yang kaya. Maka hidupmu akan diperkaya dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari. Kita kembali. Mungkin ada yang ini, yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, silakan. Disampaikan, ada? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Ya, silakan. Amsal 4 ayat 23 ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan juga Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang banyak untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu.
Dan juga di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan ajarkan buat kita ya, harus selalu menjaga hati kita setiap saat. Karena hati itu pusat kehidupan. Kalau hati kita benar, di hadapan Tuhan pasti mulut kita, pikiran kita, perbuatan kita benar ya. Jika hati kita itu ada luka tergores itu, maka mulut kita tidak benar menceritakan orang itu, dan juga pikiran kita itu tidak benar mau membalasnya, dan pasti perbuatan kita ingin membalasnya. Dan dikatakan di Yesaya 59:1 dan 2 itu, sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita ya. Telinga Tuhan tidak mendengar, tidak kurang mendengar untuk menjawab doa kita, tetapi yang menjadi jurang pemisah antara kita dengan Tuhan ialah segala kejahatan kita, yaitu dosa kita. Jadi antara benci sama cinta itu beda tipis ya, 11-12. Kalau kita cinta, kita pasti memikirkan yang dicintai ya. Mau makan, mau mandi. Kalau kita benci, pasti waktu kita makan dan mandi itu pasti ingat ya perbuatan apa yang orang itu lakukan kepada kita ya. Nah, doa-doa kita yang akan naik ke surga itu terhambat lagi kembali ke dunia karena kita belum bisa mengampuni itu kesalahan kita ya. Jadi Tuhan itu jangan mau kita itu dibelenggu oleh iblis ya. Jadi kita harus mengampuni. Mengampuni itu membebaskan kita ya. Jadi yang sedikit itu kita sendiri, sedangkan orang yang besar kita itu pasti hidupnya enjoy saja itu. Dan juga doa kita itu nggak dijawab Tuhan ya, karena kita itu masih ada kepahitan, sakit hati, iri hati itu juga tinggi hati ya, harus kita berikan di hadapan Tuhan. Kita harus setiap hari itu merendahkan diri kita dan hati kita di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan itu. Dan juga setiap hari kita harus mempersembahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan dan minta Roh Kudus yang menyucikan dan memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah ya. Kalau dengan kekuatan kita sendiri kita tidak bisa, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus pasti kita bisa melampaui. Saya mau kesaksian Senin kemarin itu, pokoknya Senin ini ya, waktu itu saya tidur pagi ya, jam 2 pagi, terus saya tidur. Terus beberapa jam kemudian itu Roh Kudus sampaikan bangun. Saya ya langsung bangun ya. Terus Roh Kudus katakan buka mulutmu. Saya buka mulut, kenapa? Akhirnya itu ada gigi saya yang patah ya, kecil itu. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya gak menuruti Roh Kudus, pasti waktu itu tertelan ya, gigi saya bisa nyangkut di tenggorokan itu. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Kita itu harus selalu ya berjaga-jaga, 1 jam berdoa kepada Tuhan, dan juga kita harus membaca firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan itu Allah sendiri ya. Itu sekian, terima kasih, segala kemuliaan yang bagi Tuhan. Ya, terima kasih kepada Ibu Lindiawati Sutikno. Tetap semangat
maju terus, semakin dipakai Tuhan semakin luar biasa. Iya. Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Lindiawati Sutikno dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaannya. Ada lagi yang dipercayakan Tuhan, ada pesan Tuhan, penglihatan nubuatan, kalau ada bisa disampaikan. Ibu Gembala Wilson Pangkai sudah beberapa kali nggak datang karena beliau ada di Timika ya. Beliau ada di Timika, beliau menyambut kehadiran cucunya yang ketiga. Lagi jalan-jalan di Timika. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita akan lanjut ya. Mari kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati.